Kerusakan pada atap pelafon Islamic Center yang roboh akibat diterpa angin pada Senin petang lalu nampaknya menjadi tanggung jawab pihak pengembang. Wali Kota Malang mengatakan kerusakan Islamic Center akibat diterpa angin masih menjadi tanggung jawab pengembang karena sejauh ini belum dilakukan penyerahan dari pengembang ke pemerintah Kota Malang. Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Malang saat dikonfirmasi terkait kerusakan gedung Islamic Center pasca diterpa angin kencang pada Senin petang lalu. Wali Kota mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada atap plafon gedung Islamic Center bukan menjadi tanggung jawab Pemkot, melainkan masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang. Karena sejauh ini pengembang proyek gedung Islamic Center belum diserah terimakan ke Pemkot Malang. Wali Kota juga meminta kepada pihak pengembang untuk segera kembali melakukan perbaikan atap plafon yang rusak akibat diterpa angin. Bahwa Wali Kota meminta agar di bulan Ramadan ini perbaikan segera diselesaikan mengingat sudah banyak yang ingin menggunakan gedung Islamic Center. Sebelumnya pada Senin petang, hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Malang khususnya daerah Arjowinangun. Akibatnya, sebagian atap plafon lantai 1 gedung Islamic Center roboh diterpa angin kencang. Ya Bapak, untuk PU itu sudah verifikasi semua sesuai dengan best-track ya, dan masih belum serah terimakan. Karena kemarin mau diserah terimakan, ada bocor kami masih belum terima ya. Terus ya untungnya itu terus ada kena puting beliung atau ya. Jadi sudah di inspektur langsung gerak. Dan memang dari BPK kemarin sudah clear ya sebetulnya. Tapi kami serahkan sepenuhnya pada penyedia. Ya. Kemarin penyedia sudah melakukan pembersihan ya. Dan saya minta mungkin selesai Ramadan ini sudah selesai karena sudah banyak yang mau menggunakan. Simon Alfredo melaporkan. Mengantisipasi adanya lonjakan harga kebutuhan pokok yang naik menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Wali Kota Batu bersama jajaran melakukan sidak ke pasar Kota Batu. Dari hasil sidak terlihat roda perekonomian masih berjalan kondusif, aman dan terkendali walaupun terjadi kenaikan pada beberapa bahan pokok. Kegiatan inspeksi mendadak menjelang datangnya bulan suci Ramadan dilakukan untuk meninjau harga kebutuhan pokok dan stok yang ada di pasar sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga kebutuhan menjelang Ramadan. Sidang yang berlangsung pukul 7 pagi ini, Wali Kota Batu bersama Wakil Wali Kota, Sekda Kota Batu, Perwakilan BI, Kepala Dinas Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa kepala dinas mengikuti kegiatan sidak di Pasar Kota Batu kawasan Stadion Luar Brantas. Pada kegiatan sidak ini, Wali Kota Batu meninjau sekaligus berdialog dengan pedagang untuk mengetahui harga, stok ketersediaan, dan juga kenaikan harga kebutuhan. Dari kegiatan sidak diketahui secara garis besar, kegiatan perekonomian di Pasar Batu masih terlihat normal, kondusif, aman, dan terkendali. Untuk stok minyak goreng curah sudah tidak ada, tetapi minyak goreng kemasan masih terpantau aman. Di Pasar Batu kenaikan harga kebutuhan sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu, tetapi tidak signifikan dan rata-rata naik Rp1.000. Untuk telur ayam di kisaran harga Rp23.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp25.000 per liter, daging sapi Rp117.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Di lokasi terlihat aktivitas transaksi jual beli terjadi walaupun belum terlihat signifikan dan kunjungan ke pasar belum ada peningkatan yang drastis dan pasar masih terlihat normal, tidak terjadi penumpukan para pembeli. Alhamdulillah saya ditemani Pak Wawa, Pak Sekda, sama dari BI, dari Polres, dari BPS, beserta dinas-dinas hari ini meninjau pasar yang memang ada kenaikan harga tetapi belum sangat bisa dimaklumi karena tidak begitu banyak perbedaannya, kecuali memang harga minyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi kita tahu bahwa situasi ini adalah situasi nasional. Yang jelas di Pasar Batu ini pasar relokasi masih berjalan kondusif, aman, terkendali. Memang yang belanja juga masih belum banyak karena situasi kondisi dan tambal tua mungkin ini yang terjadi. Alhamdulillah stoknya ada semua. Termasuk minyak juga. Minyak yang curah tidak ada, tetapi yang literan ada dan itu ada di beberapa walaupun tidak banyak ada. Upaya apa Bu dari TPD sendiri Bu?
Untuk soal harga, saya rasa ini karena terkendali, kita hanya memantau saja. Dan memang minyak yang harus kita beri masukan kepada pusat bagaimana agar supaya bisa mempunyai harga yang normal lah, terjangkau. Bu, yang diantisipasi apa Bu? Yang diantisipasi dari pemerintah apa menjelang Ramadan ini? Bahan pokok yang penting. Tapi alhamdulillah semua itu masih tersedia dan harga relatif disampaikan oleh BI, Polres dan sebenarnya relatif masih bisa terkendali. Artinya naik kayak telur naik 1.000, semua rata-rata 1.000 ya Bu ya. Untuk operasi pasar minyak goreng curah sendiri, Minyak goreng curah tidak ada. Sehingga kita tidak bisa operasi. Tidak. Iya, harus ada pengajuan. Dan kebetulan di Bandung belum ada. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. 2 harian menjelang awal puasa, harga ayam potong mengalami kenaikan kembali. Tidak hanya itu, jumlah pembeli pun ada peningkatan walaupun belum signifikan. Biasanya menjelang malam-malam ganjil, permintaan ayam potong akan meningkat signifikan. Beginilah yang terlihat di pasar pagi Kota Batu menjelang awal puasa. Kenaikan bahan kebutuhan sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Kenaikan menjelang puasa sudah lumrah terjadi, salah satunya ayam potong. Kenaikan harga ayam potong ini terus terjadi. Pada 2 harian menjelang awal puasa, harga ayam potong kembali naik. Pada 2 mingguan yang lalu, harga ayam potong masih berada di kisaran 30 ribuan per kilogram. Dan 1 mingguan menjelang awal puasa berada di kisaran 33 ribuan. Dan saat ini sudah berada di kisaran harga 35 ribuan per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini diperkirakan masih bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Terlebih pada awal puasa, warga masyarakat akan mengadakan syukuran menyambut awal puasa. Menurut salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Batu menjelaskan, harga ayam potong saat ini masih terjangkau untuk masyarakat dan pembelian mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Dirinya optimis pembeli masih tetap ramai asalkan harga ayam bisa relatif stabil. Di lokasi terlihat aktivitas pedagang ayam potong masih berlangsung normal dan warga masyarakat berharap harga ayam ini bisa stabil sehingga masyarakat bisa membeli daging ayam untuk kebutuhan Ramadan. Ayam potong harganya saat ini? Ya, alhamdulillah Ya? ini walaupun ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, bertahap. Saat ini berapa Pak Haji ayam potong per kilonya? Untuk sekarang Kualitas bagus? sekarang ya untuk harga jualnya Ya. kisaran 34, 35. 34, 35 Pak Haji. Pernah Pak Haji kalau harga tertinggi berapa ayam potong ini? Pernah untuk tahun lalu itu sampai harga 40.000 ya? Itu harga tertinggi ya? Iya. Harga tertinggi. Berarti dalam waktu ke depan masih bisa naik ini? Sampai awal-awal puasa ini kira-kira? Ya harapannya ya nggak naik. Nggak naik. Tapi selama ini pasokan lancar kan Pak Haji ya? Pasokan lancar. Lancar ya. Pasokan lancar. Kalau pasokan lancar, ketersediaan lancar, mudah-mudahan aja mungkin bisa relatif stabil Pak Haji ya? Betul. Iya. Ramai sampai kapan nih kira-kira biasanya kalau kondisi menjelang puasa gini? Kalau menjelang puasa biasanya yang namanya megangan itu ya Ngomong ya? pasti ramainya pasti. Berarti sampai awal puasa apa sampai puasa seminggu? Bagaimana? Awal puasa apa sampai puasa? Awal puasa itu biasanya agak penurunan untuk konsumen Ya. karena semuanya fokus ke menjalani Ya. ibadah puasa. Kemudian ramai lagi kapan Pak Haji biasanya? Biasanya untuk menjelang malam. Oh berarti 21 sekian. Puasa dapat 19 hari, Ya. 20 hari, menjelang malaman itu malam Ya. selikur, Ya. malam 23, malam 25. Itu biasanya kenaikan penjualan sampai berapa persen Pak Haji biasanya? Kenaikan ya, Maksudnya kenaikan jumlah volume ya penjualan? ada sekitar 50%. Oh tinggi Pak Haji ya? Pak Haji. Iwan Hikmawan melaporkan. Berkurangnya stok sayuran dan meningkatnya permintaan pasar berdampak pada kenaikan sebagian besar komoditi sayuran. Menjelang awal Ramadan, para petani berharap harga sayuran bisa mengalami kenaikan kembali untuk menutupi biaya pengeluaran. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Junrejo, Kota Batu. Aktivitas petani sayur sudah mulai terlihat ramai sejak pukul 7 sampai menjelang siang, waktu mengantar sayuran ke pengepul atau langsung ke pasar sayur.
Saat ini volume panen sayuran di tingkat petani sedang mengalami penurunan akibat masih terdampak cuaca dan tidak sebanyak beberapa bulan sebelumnya, sehingga berpengaruh pada ketersediaan dan naiknya sebagian komoditi sayuran di tingkat petani. Hal ini juga diduga mulai adanya peningkatan permintaan pasar menjelang datangnya Ramadan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami peningkatan diantaranya kubis yang dijual di kisaran harga Rp2.500 per kilogram, brungkul di kisaran Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilogram, dan itu sudah termasuk harga naik. Seledri berada di kisaran Rp3.000-an dan bawang pre sedikit turun di kisaran Rp7.000. Menurut salah seorang petani di kawasan Jurejo Batu menjelaskan, dengan naiknya harga sayuran disambut gembira para petani, karena ada harapan untuk bisa menutupi biaya pengeluaran yang semakin tinggi, walaupun hasil panen berkurang akibat terdampak cuaca. Di lokasi terlihat aktivitas petani sedang melakukan panen brungkul, seledri, dan tomat. Dengan harga jual sayuran yang sebagian naik dan sisanya turun, masih dianggap berat oleh para petani karena biaya untuk harga pupuk dan obat-obatan yang semakin melambung. Dari petani seperti bawang pre 7.000, harga tomat 2.500. Itu termasuk harga turun apa harga naik? Harga pre stabil nih. Stabil ya. Kalau tomat naik turun. Kalau yang seledri nih agak banyak kelihatannya. Seledri malah turun. Berapa sekarang seledri? 2.000 dari petani. Asalnya kemarin tuh sempat masih 3.000-an nih. 3.000-an. Tapi rata-rata masih ada yang turun juga, Pak ya? Iya. Pak, untuk bawang pre misalnya untuk perbedaan kemarau sama penghujan gimana, Pak? Ya lipat 2 kali kalau kemarau. Ya. Dapat 2 ton misalnya. Ya. Kalau musim hujan 1 ton dapat. Tapi bawang pre harga 7.000 gimana, Pak, dengan kondisi obat-obatan sekarang? Enggak. Rugi. 7.000 itu rugi, Pak? Rugi. Iya, apalagi hasilnya juga kan bilang hampir 50% lah. Pak, biasanya harga naik lagi kapan kira-kira, Pak? Ini kalau sayuran rata-rata? Sayuran kira-kira ya mulai puasa ini agak naik, Pak ya? Ya. Sampai dekat menjelang Lebaran apa gimana? Ya, sampai dekat Lebaran. Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memajukan industri kecil menengah atau IKM di Kota Malang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menggelar Malang Batik Festival. Malang Batik Festival menampilkan batik Malangan karya IKM dan juga desainer Kota Malang. Malang Batik Festival yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang berlangsung di Gedung Kartini Kota Malang. Malang Festival Batik ini digelar sebagai ajang untuk memajukan industri kecil menengah atau IKM dan industri kreatif di Kota Malang. Juga sebagai peringatan HUT Kota Malang yang ke-108 yang jatuh tiap tanggal 1 April. Malang Batik Festival ini menampilkan fashion show dengan model para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Malang, di mana mereka tampil bersama pasangannya dengan mengenakan batik khas Malangan. Layaknya model profesional, para kepala OPD tersebut memamerkan berbagai jenis batik Malangan karya para desainer Kota Malang dan disaksikan oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan Ketua Dekranasda Kota Malang. Penampilan para kepala OPD ini juga dinilai oleh 3 orang juri, salah satunya Putri Indonesia Jawa Timur. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa dengan adanya Malang Batik Festival ini dapat memperkenalkan batik Malangan sehingga dikenal dunia. Selain itu, sesuai dengan instruksi Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. Wali Kota juga berharap dengan Malang Batik Festival, industri kecil menengah di Kota Malang terus berkembang dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Ini sebenarnya gelaran ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin. Sekarang juga dilanjutkan dengan Malang Batik Festival. Ini saya kira seiring dengan apa yang didengung-dengungkan oleh Pak Presiden, kita harus bangga terhadap buatan dalam negeri. Dan tagline-nya memang di Dekranasda itu, ya. Yang pertama memang filosofinya itu harus pertama adalah menggali, tumbuhkan dan lestarikan.
Jadi batik, kenapa batik sekarang tadi menarik ya, di model apapun batik Malangan ternyata luar biasa. Tadi salah satu di antara pemenangnya tadi kan ada jago internasional ya, batik tapi dipakai dengan noni-noni gitu ya, modelnya kayaknya serba bisa maksudnya fleksibel gitu. Dan ini yang harus kita keluarkan. Terus mungkin nanya kenapa ini kok sudah mulai ada gelaran. Sekali lagi ini rupa-rupanya kita kan sudah kerannya udah mulai dikit-dikit kita buka ya. Insya Allah karena di Kota Malang ini sudah hampir 124% untuk vaksin pertama dan keduanya sudah di angka 100%. Demikian untuk lansia juga demikian. Maka ini harus bergerak. Kalau tidak bergerak kita nanti mati. Apalagi target dari provinsi Kota Malang ini pertumbuhan ekonominya di angka 5 lebih, hampir 6. Ya mulai sekarang harus kita mulai kita buka hal-hal yang demikian. Jadi ini satu dari sekian. Jadi kita ngangkat batiknya. Yang kedua ada 17 subsektor di ekonomi kreatif, ini salah satunya adalah desain ya. Dan tadi diperagakan oleh para OPD. Kita harus memulai ya. Jadi saya, istri, Pak Wali dan istri gemar menggunakan batik kita. Oke. Sementara itu, Kepala Diskopindak Kota Malang, Muhammad Sailendra mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Diskopindak dan Dekranasda. Kegiatan ini diharapkan selain memajukan IKM di Kota Malang juga memperkenalkan batik Malangan. Sementara itu, Malang Batik Festival ini terpilih 6 orang pemenang, yakni juara 1 diraih oleh Kabak Umum, juara 2 diraih oleh Kepala Kesbangpol, juara 3 diraih Sekda Kota Malang, harapan 1 diraih oleh Kadiskopindak, harapan 2 diraih oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dan harapan 3 diraih oleh Kepala Bapenda Kota Malang. Masing-masing juara mendapatkan piala, piagam, dan uang pembinaan. Di hari ketiga ini ada event Malang Batik Festival 2022. Event ini kerjasama antara Dekranasda Kota Malang, Diskopindak Kota Malang, dan penyelenggara Malang. Di Malang Batik Festival ini ada kolaborasi yang memeragakan kepala UD atau kepala dinas bersama pasangannya untuk memperagakan batik yang dihasilkan oleh pengrajin batik Kota Malang. Sedangkan desain bajunya di sananya ada desainernya dari Kota Malang. Nah, kita kolaborasikan tadi kita tampilkan di acara ini. Harapannya adalah dengan adanya Malang Batik Festival ini lebih mengenalkan batik Malang beserta ciri khasnya. Ada yang ciri khas topeng Malangan, ada teratai, tugu, macam-macam yang menunjukkan ciri khas Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.